Bertempur selama 10 hari sudah cukup. Untuk pertama kalinya, dalam 10 hari pengeboman terus-menerus antara Amerika Serikat dan Iran, muncul usulan baru di meja perundingan untuk kembali menghentikan perang ini. Usulan itu datang dari Iran, namun bagi Amerika juga sangat penting. Para mediator dari Qatar, Mesir, Pakistan, dan Oman hari ini telah menyampaikan kepada Amerika Serikat dan Iran rencana gencatan senjata selama 10 hari. Dan disinilah muncul pertanyaan kunci. Jika selama 10 hari serangan saling balas kedua pihak tidak mencapai apa-apa, tidak ada pihak yang menyerah dan tidak ada yang mundur, untuk apa sebenarnya gencatan senjata ini dan apa yang akan berubah? Bukankah ini justru memperpanjang seluruh krisis? Karena baru kemarin Iran secara langsung menyatakan bahwa mereka tidak akan menyerahkan Selat Hormuz. Tidak peduli seberapa besar Donald Trump menginginkannya atau menekan mereka. Dan saya ingatkan, pada bulan Juni lalu sudah pernah menandatangani satu memorandum. Kita semua tahu bagaimana akhirnya. Tapi yang penting, sekarang masalahnya bukan hanya di pihak Iran. Di Amerika Serikat, dalam 2 minggu, hampir 100 tentara terluka, 3 tentara tewas, dan ternyata militer mereka secara fisik sudah kelelahan. Dan hal ini sudah diteriakan oleh pers Amerika yang sangat tidak disukai oleh Donald Trump. Baiklah, mari kita bahas secara rinci apa yang terjadi dalam 24 jam terakhir di Timur Tengah dan apa sebenarnya memorandum baru ini. Usulan perdamaian dan apakah akan ada gencatan senjata setidaknya selama 10 hari. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran ini, karena kita sedang menuju angka 300.000 pelanggan. Saya akan sangat berterima kasih kalau Anda sendiri ikut berlangganan. Di sini, setiap langganan sangat penting. Jadi, sudah tepat 10 hari sejak saling membombardir di Timur Tengah. Dan sekarang, Amerika Serikat dan Iran melalui perantara kembali membahas usulan gencatan senjata baru. Yang pertama melaporkannya adalah jurnalis Axios, Barak Ravid. Dia memang punya sumber terbaik di wilayah itu. Dan sejauh ini saya belum pernah memergokinya berbohong. Menurut informasinya, para perantara regional telah menyampaikan kepada Amerika Serikat dan Iran usulan gencatan senjata selama 10 hari. Dua sumber di kawasan yang langsung mengetahui proses tersebut telah mengonfirmasi informasi ini. Apa sebenarnya isi rencana baru tentang gencatan senjata itu? Dan yang paling aneh saat ini adalah gencatan senjata ini tiba-tiba saja, tahu-tahu muncul begitu saja. Gencatan senjata ini tidak hanya mencakup penghentian tembak-menembak, tetapi juga dimulainya kembali pelayaran melalui Selat Hormuz, serta dimulainya negosiasi untuk perjanjian jangka panjang. Tujuannya adalah memberi Washington dan Teheran ruang baru untuk menyelamatkan nota kesepahaman yang sudah runtuh. Namun intinya, kedua pihak sudah pernah melalui semua ini dan tidak pernah mencapai kesepakatan apapun. Apa yang berubah sekarang sehingga mereka akan mengumumkan gencatan senjata lagi dan di mana jaminannya bahwa itu tidak akan dilanggar? Dalam rancangan tersebut juga ada detail tersendiri mengenai isu kontroversial tentang biaya melintasi Selat Hormuz. Dan salah satu idenya adalah mengarahkan biaya-biaya tersebut ke dana bersama yang akan dikelola dengan partisipasi organisasi maritim internasional. Artinya, sekarang sudah tidak lagi diperdebatkan soal apakah pungutan itu boleh dipungut atau tidak. Tidak, yang sedang dibahas adalah bagaimana melakukannya agar bisa mengakali hukum internasional yang secara langsung melarang hal tersebut. Artinya, Iran di sini menang telak. Sejak awal perang, Iran langsung menyatakan akan memungut biaya untuk lewat Selat Hormuz. Donald Trump meyakinkan bahwa dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Namun pada akhirnya, kedua pihak membahas bagaimana tetap memungut biaya dari kapal-kapal yang melintas. Tampaknya di kawasan itu semua sudah menerima kenyataan ini, menyadari bahwa Donald Trump gagal dalam perang ini dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi soal Selat Hormuz yang akan menjadi berbayar. Penggagas utama usulan baru tentang gencatan senjata ini adalah Perdana Menteri Qatar, Mohammed bin Abdurrahman Al Thani. Utusan Qatar Ali Al-Tawadim, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Marsikal Lapangan Asim Munir, dan Menteri Iran. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Ahmed Abdal Ati. Ditambah lagi, menurut sumber lain, Oman juga terlibat dalam mediasi yang, saya ingatkan, selama perang ini selalu berubah-ubah. Kadang mereka bersama Amerika, kadang bersama Iran, lalu kembali lagi ke Amerika, kemudian mereka menyatakan netralitas, dan ketika mereka kembali diserang rudal dari Iran, mereka pun menjadi mediator. Namun penting untuk diingat, bahkan usulan gencatan senjata ini bukanlah jaminan perdamaian. Ini hanyalah salah satu persimpangan jalan. Dan media Axios secara langsung menulis bahwa Trump belum mengambil keputusan.
karena di depannya ada dua pilihan perkembangan peristiwa yang saling bertentangan. Pilihan pertama, melakukan gencatan senjata baru selama 10 hari dengan tujuan membuka kembali Selat Hormuz. Setidaknya untuk sementara waktu, agar bisa melepas bagian minyak ke pasar karena harga memang benar-benar melonjak naik. Pilihan kedua, memulai kampanye militer besar-besaran bersama dengan Israel untuk memaksa Teheran menyerah. Kedua opsi itu sudah pernah dijalani oleh Amerika Serikat dan seperti yang Anda lihat, tidak ada satupun yang membuahkan hasil. Dan inilah penilaian kunci dari Axios. Para pejabat percaya bahwa beberapa hari ke depan akan menentukan jalan mana yang akan diambil. Ruang untuk konflik yang melelahkan dan tak berujung saat ini yang melumpuhkan Teluk Persia hampir tidak tersisa. Jadi, maksudnya, entah itu gencatan senjata atau perang besar. Tapi situasi yang menggantung, tanpa damai maupun perang seperti sekarang ini, semakin tidak bisa diterima oleh banyak pihak. Terlihat jelas bagaimana pemerintahan Donald Trump bersikap dalam situasi ini. Menurut Axios, Gedung Putih sedang mempelajari usulan tersebut dan pada saat yang sama mendesak Israel untuk menahan diri dari langkah-langkah yang dapat menutup peluang diplomasi. Namun pada saat yang sama, Washington juga bersiap untuk kemungkinan gagalnya negosiasi. Dan dalam beberapa hari terakhir, Amerika Serikat telah mengirimkan puluhan jet tempur dan pesawat pengisian bahan bakar ke wilayah tersebut, mengonsentrasikan kekuatan yang diperlukan untuk eskalasi serius. Sumber di pemerintahan Trump mengatakan secara langsung kedua pihak masih melanjutkan dialog, namun Washington berniat melakukan serangan terhadap Iran sebanyak yang dianggap perlu oleh Trump. Jadi, seperti yang dikatakan, Trump dengan satu tangan mempelajari gencatan senjata, sementara dengan tangan lainnya mempersiapkan operasi besar-besaran. Dan sejauh ini belum ada kemajuan. Salah satu pihak belum menerima dokumen tersebut. Dan disinilah pertanyaannya, siapa yang lebih membutuhkan gencatan senjata ini? Amerika Serikat atau Iran? Karena bukan hanya Iran yang memiliki masalah. Pentagon pada hari Senin secara resmi mengakui bahwa dalam 2 minggu terakhir dalam perang dengan Iran, hampir 100 personel militer Amerika mengalami luka-luka. Juru bicara resmi Pentagon, Sean Parnell, menulis, kutipannya, sejak 7 Juli, hampir 100 tentara mengalami berbagai tingkat luka-luka. Demikian. 96 orang sudah kembali bertugas. Jadi menurutnya, sebagian besar luka-luka tersebut adalah gegar otak ringan. Namun, sayangnya ada juga yang meninggal dunia. Serangan Iran terhadap pangkalan militer di Yordania menewaskan 2 tentara Amerika. Jenazah mereka hari ini disambut di Amerika. Washington untuk pertama kalinya hari ini menyebutkan nama mereka. Ini adalah prajurit Isabella Gonzalez, usianya baru 19 tahun. Dan Letnan 1 Tyler James Vihan berusia 25 tahun. 4 orang lainnya dievakuasi ke rumah sakit di Yordania. Mereka kemudian dipulangkan. Jadi hari ini mereka menjadi tentara Amerika ke-15 dan ke-16 yang tewas dalam perang saat ini dengan Iran. Selain itu, hingga saat ini belum ada informasi mengenai prajurit Angkatan Darat Amerika Serikat yang hilang saat serangan Iran ke Yordania. Ini menarik. Awalnya orang Amerika mengumumkannya. Lalu mereka sama sekali berhenti mengomentari topik ini. Pada saat yang sama, Washington Post menulis bahwa seorang sumber yang dekat dengan pemerintahan menyatakan bahwa Amerika Serikat berencana untuk memperluas kampanye militer, namun kemampuan militer mereka sangat terbatas. Infrastruktur di wilayah tersebut rusak, persediaan rudal jarak jauh dan pencegat untuk pertahanan udara sudah menipis. Dan sekarang, militer sudah membocorkan data ke media. Mereka khawatir dengan skenario di mana Gedung Putih tidak sepenuhnya menyadari besarnya masalah ini saat merencanakan operasi mereka. Kepala Program Pertahanan dan Keamanan di Pusat Studi Strategis dan Internasional, Seth Jones, berpendapat bahwa memulai operasi darat akan menjadi kesalahan besar. Berikut kutipannya. Pasukan Amerika rentan terhadap serangan jarak jauh dari Iran dan tidak memiliki sumber daya yang cukup. Untuk kampanye seperti itu, maksud saya, di balik ancaman besar operasi besar-besaran, ada tentara yang menurut orang-orangnya sendiri kekurangan amunisi dan pencegat. Namun, sementara negosiasi mengenai gencatan senjata masih berlangsung, pemboman terus berlanjut. Pada malam menuju Selasa, Amerika Serikat telah melancarkan seri serangan ke-10 berturut-turut terhadap Iran. Komando Pusat tidak mengubah pernyataannya dan setiap malam menulis kurang lebih hal yang sama. Kutipan.
Serangan-serangan tersebut dimaksudkan untuk semakin melemahkan kemampuan militer Iran yang digunakan untuk menyerang pelayaran komersial di Selat Hormuz. Ledakan. Menurut kantor berita Iran Fars, kembali terdengar di kota pelabuhan Bandar Abbas dan di Pulau Qeshem. Keduanya terletak di Selat Hormuz dan terus-menerus menjadi sasaran serangan Amerika Serikat. Iran juga tidak mundur. Korps Pengawal Revolusi Islam melaporkan adanya gelombang baru serangan roket dan drone malam ini. Kuwait menyatakan bahwa mereka mencegat drone dan roket Iran. Militer negara tersebut menulis bahwa mereka melawan agresi kriminal Iran dan meminta penduduk untuk mematuhi langkah-langkah keamanan. Yordania pada Senin malam menembak jatuh 3 roket Iran. Menurut pihak Iran, Korps Pengawal Revolusi Islam menyerang pangkalan udara Sheikh Isa di Bahrain dan juga mengumumkan serangan terhadap infrastruktur data utama perusahaan Amazon di Bahrain. Topik terpisah adalah Selat Hormuz dan kapal-kapal. Ya, Iran terus mendorong kapal-kapal ke jalurnya sendiri. Pihak berwenang Iran menuntut agar kapal-kapal meminta izin sebelum melewati selat dan hanya melewati jalur utara di perairan Iran, bukan jalur selatan di sepanjang pantai Oman. Dalam 1 hari di lepas pantai Oman, peluru menghantam 2 kapal tanker yang dioperasikan oleh perusahaan Yunani Dinakom. 1 kapal tanker lagi, menurut laporan, mengalami kebocoran akibat serangan di lepas pantai Oman. Artinya, Iran secara terang-terangan menembaki kapal-kapal yang melintas di lepas pantai Oman, menuntut agar kapal-kapal itu hanya melintas di dekat pantainya, dan Amerika Serikat sejauh ini belum bisa melindungi kapal-kapal tersebut. Dan disinilah letak ketidaksesuaian yang menjelaskan mengapa gencatan senjata sebenarnya diperlukan, meskipun ada retorika perang dari kedua belah pihak. Di satu sisi, Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa mereka tidak akan melaksanakan nota kesepahaman bulan Juni dengan Amerika Serikat, setelah Washington, menurut mereka, telah melanggarnya. Juru bicara resmi Kementerian Luar Negeri Iran, Bagai, sebelumnya mengatakan bahwa Teheran tidak berencana untuk melakukan negosiasi dan sekarang hanya fokus pada perang. Di sisi lain, Iran, menurut laporan, menyatakan bahwa komunikasi dengan Washington melalui saluran diplomatik masih terjaga. Dan orang Iran yang pertama kali menyatakan hal ini. Artinya, secara terbuka mereka berteriak bahwa tidak ada negosiasi, tetapi pada kenyataannya saluran komunikasi tetap terbuka. Dan para perantara membawa tawaran itu bolak-balik. Dan hari ini, akhirnya tawaran itu setidaknya sudah punya bentuk. 10 hari gencatan senjata. Ini adalah taktik klasik Iran omong-omong. Retorika keras di depan umum, tapi tetap membuka pintu untuk negosiasi. Selain itu, Iran juga sangat paham bahwa kekuatan mereka tidak abadi dan mereka harus mencoba bernegosiasi selagi masih punya sedikit kekuatan. Sekarang, pertanyaan utama yang mungkin muncul di benak banyak orang. Untuk apa gencatan senjata baru ini jika pertempuran tidak menyelesaikan apapun? Jadi, apa tujuannya? Artinya, 10 hari serangan, ada korban jiwa, ratusan orang terluka di kedua belah pihak, dan pada dasarnya hasilnya imbang. Iran tidak menyerah. Amerika Serikat juga tidak membuka Selat Hormuz dengan kekuatan militer. Lalu, untuk apa berhenti selama 10 hari jika setelah 10 hari serangan akan terulang lagi? Semuanya sebenarnya sangat sinis. Sinisnya, perang abadi seperti ini sudah tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak. Tepat karena perang itu tidak menyelesaikan apa-apa, tapi biayanya sangat mahal bagi masing-masing pihak. Iran membutuhkan gencatan senjata untuk menghentikan serangan terhadap sektor energi dan pelabuhannya, serta menghentikan kehancuran Bandar Abbas. Namun, mereka tetap ingin mempertahankan kartu truf utamanya, kendali atas Selat Hormuz, karena rencananya bukan agar Iran melepaskan pengaruhnya atas selat itu, melainkan untuk memulihkan lalu lintas pelayaran. Jadi Iran berkata, oke, kami akan menarik napas sejenak, membangun kembali, memulihkan kekuatan, tapi Selat Hormuz tidak akan kami lepaskan. Amerika Serikat membutuhkan gencatan senjata karena 2 alasan, dan keduanya sebenarnya menunjukkan kelemahan, bukan kekuatan. Pertama, militer sudah kelelahan. Persediaan amunisi dan rudal pencegat tidak cukup, dan menurut sumber Amerika sendiri, mereka tidak punya cukup sumber daya untuk melanjutkan kampanye yang panjang. Kedua, masalah ekonomi. Karena ditutupnya Selat Hormuz menyebabkan harga minyak naik, dan otomatis harga bensin juga naik. Dan harga bensin yang mahal di SPBU Amerika sangat merugikan Trump di dalam negeri. Saya ingatkan, kemarin harga minyak kembali naik di atas $4 per galon. Itulah sebabnya gencatan senjata selama 10 hari ini bukan tentang siapa yang menang. Bukan, ini hanyalah jeda agar kedua belah pihak bisa menarik napas,
meredakan tekanan yang paling akut, dan mencoba bernegosiasi di meja perundingan untuk mendapatkan apa yang tidak bisa mereka capai dengan bom. Ini adalah cara licik untuk membekukan konflik pada titik di mana tidak ada yang kalah secara terbuka, tetapi juga tidak ada yang menang. Sekarang mari kita buat ringkasan singkat. Para mediator dari Qatar, Mesir, Pakistan, dan Oman telah mengajukan rencana gencatan senjata selama 10 hari dengan pembukaan Selat Hormuz dan negosiasi untuk kesepakatan jangka panjang. Pada dasarnya, ini hanyalah kembali ke memorandum yang telah dilanggar oleh kedua belah pihak. Trump belum mengambil keputusan. Dia dihadapkan pada pilihan antara gencatan senjata ini atau perang besar bersama Israel. Dan dalam beberapa hari ke depan akan ditentukan mana yang akhirnya akan menang. Secara bersamaan, Amerika Serikat sudah 10 malam membombardir Iran dan Iran membalas dengan menyerang Kuwait, Bahrain, Yordania, serta kapal tanker di dekat Oman. Dan di balik semua ini, ada sesuatu yang lebih suka didiamkan Washington. Hampir 100 orang terluka dalam 2 minggu terakhir. 2 orang secara resmi dinyatakan tewas dengan nama-nama yang sudah diumumkan. Dan pengakuan bahwa tentara secara sederhana mungkin saja kekurangan roket dan rudal pencegat untuk perang yang panjang. Gencatan senjata dibutuhkan bukan karena ada yang menang dengan pertempuran, justru karena tidak ada yang menang dalam pertempuran itu. Dan kedua belah pihak harus membayar harga yang semakin mahal untuk itu. Jadi mari kita perhatikan jika ada usulan seperti itu tentang gencatan senjata. Tapi itu berarti kedua belah pihak sudah mulai kehabisan tenaga. Sudah jelas bahwa tidak ada satupun dari mereka yang akan mengalah lebih dulu. Harus duduk bersama lagi dan mencoba bernegosiasi lagi. Sekarang mari kita mundur sedikit ke masa lalu. Saya ingatkan, di awal tahun ini saat Trump baru merencanakan perangnya melawan Iran. Waktu itu saya sudah bilang, Iran sangat ahli dalam memperpanjang negosiasi. Itu keahlian mereka. Mereka bisa bernegosiasi selama bertahun-tahun. Dan sekarang pada dasarnya mereka telah menarik Trump ke dalam perangkap ini. Dan maaf, mereka akan terus mengulur-ulurnya beberapa bulan lagi, sampai Trump menyerah atau menandatangani suatu kesepakatan. Yang jelas, kesepakatan itu tidak akan mencapai tujuan yang dia inginkan. Tapi tentu saja, dia akan menjelaskan kepada para pendukungnya bahwa tidak, ini adalah kemenangan. Saya ingatkan, sampai saat ini, Donald Trump sudah 39 kali mengumumkan bahwa dia telah menang dalam perang melawan Iran, atau bahwa pasukan Irannya telah dihancurkan sampai habis. Jadi, seperti kata pepatah, silahkan ambil kesimpulan sendiri. Di sini saya akhiri dengan tanda titik-titik. Pendapat dan kesimpulan Anda silahkan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol lonceng, dan beri like. Itu saja untuk kali ini. Jaga diri Anda. Sampai jumpa semuanya.